selama dari 2016 sampai sekarang tuh di BP sendiri? Apa ya? Mungkin dari staff kali ya. Siapa tahu mereka langsung jujur-jujuran gitu ya. Ternyata Ya, foundernya begini loh. Iya dong. Kan Andi mulu nih, iya dong. Leo mungkin. Dika Tahu-tahu keluar semua. Si Atau Andi member. tuh ya. Iya. Merasa dibohongi sih ya sebenarnya. Oke, kita ngobrol yuk. Langsung. Oke, balik lagi sama gua Ardi Siki Sibaskolor di Ngobras Kolor. Ngobrol bareng Ardi Siki Sibaskolor. Iya. Siap. Nah, spesialnya karena gue pemain bass, hari ini gue ngobrol-ngobrol sama komunitas Indonesian apa Indonesia sih? Indonesia pakai N. Indonesian kan? Indonesian Bass Bass Player. Players. Wah, ini bersama teman-teman dari komunitas Indonesian Bass Player. Ada Fanny, ada Dika, ada Leo, dan foundernya nih, baru gua Dili nih, waduh. Bosnya. Sedap. Ya. Yang Asal- mencairkan semuanya ya. Cairin apanya dulu nih? Cairin villa loh. Pakai dibahas. Ditegesin ya. IBP. Sorry, itu kadang gue suka ketukar sama yang satu lagi. Iya. Jangan sebut merek nih. Iya, ada Ini lagi. sama Indonesian Bass Players ya. Apa Indonesian Bass Players? IBV jadinya. Dari tahun berapa sih? Mungkin founder si Andi deh. IBP dari 2016. 2016 benar ya? 2016. Terus berdasarkan apa tuh Di lu bikin komunitas apa? Gimana ceritanya? Gini, kalau cerita awalnya ya, jadi dulu sebenarnya gue awal-awal nggak kepikir bikin komunitas. Jadi awal-awal gue malah kepikirnya pengen jalan bareng dengan yang udah ada, gitu loh. Contoh, Oke. gue pernah hubungi ada salah satu Instagram Indo titik-titik gitulah. Itu kan dia udah rame. Nah waktu itu gue sempet kontak-kontak juga. Tapi ternyata dia konsepnya beda, dia bukan komunitas, dia lebih ke sosmed aja gitu. Oke. Ya sampai sekarang masih berteman lah intinya gitu. Terus gue mikir, iseng aja lah ya bikin sendiri ya, iseng. Terus mikir juga namanya apa ya, yang umum gitu loh, yang umum biar nggak terlalu terkotak-kotak maksud gue gitu. Iya. Kan kadang-kadang kan ada komunitas, let's say Depok, berarti Bass Depok apa gitu-gitu lah ya, atau Malang, apa Kubam ya, kumpulan basis Malang. Ya gue berpikir apa ya, akhirnya ketemu namanya itu Indonesian Bass Players. Terus lucunya awal-awal tuh sebenarnya gue nggak bilang kalau gue yang bikin. Enggak, maksud gue tuh lu langsung sendiri gitu apa udah ketemu Dika apa malah? Nah waktu itu masih sendiri. Oke. Jadi gue berawal dari sosmed, dari Instagram sih. Instagram, gue bikin sosmednya, terus gue nge-follow mereka ini, gitu loh. Waktu itu dibantu sama teman juga, almarhum Jimmy ya. Jadi orang pertama yang tahu itu dia, gitu loh. Yang kenal. yang tahu yang bikin gue itu dulu ya. Iya. Terus si Instagram itu nge-follow teman-teman semua, tapi malah waktu itu nggak nge-follow diri gue sendiri, gitu loh. Loh. Biar nggak ketahuan. Oh gitu. Sengaja. Iya. Gimik. Ya ghosting. Biasa nge-ghosting ya Mas. Biar nggak ketahuan ya. Emang sempet ngumpet dulu itu beberapa lama emang. Setahunan ada kayaknya gue ngumpet. Jadi nggak ada yang tahu siapa sih yang bikin gitu loh. Pokoknya cuma tahu ada komunitas. Cuman kalau sama mereka ini ya memang sebenarnya dulu kita satu komunitas street bass zaman-zamannya Pade. Ada Setiadi. Street Bass Club. Iya. Nah, singkat cerita langsung awal-awal gue bikin tim staff inti gitu ya mereka ini ya akhirnya mereka tahu gitu, tapi yang lain itu nggak ada yang tahu gitu, setahunan lah kurang lebih ya. Awalnya gitu sih bentuknya kira-kira. Berarti awal membernya berapa tuh nih? Member awal-awal berapa kita ya? Lupa gua. Kalau di line itu sempat sampai Ratusan max nggak bisa terima lagi tuh gopean lebih. Oke. Tapi kalau di Instagram udah berapa sih? Berapa ribu? 12.000. 12.000. Oh banyak. Emang awal-awal sebenarnya pas awal-awal mulai itu inti ya kita doang ini Ya. Yang follow awalnya. jalanin terus main di Instagram segala macam Dan baru kepikiran. organik ya, maksudnya emang organik kita berjalan gitu maintain. Emang ada yang gak organik sih? Ada. Ya awal-awal kita ngumpulnya di line di grup line. Baru ya. berapa lama gitu ya baru kita kepikiran bikin line ya. Ya. Bikin grup buat wadah lah, kita ngobrol-ngobrol segala macam. Dan itu masih nggak ada yang tahu gitu foundernya gue. Oh. Gue kayak tim horenya doang aja gitu. Nah ini kan bisa dibilang inti nih. Ya. Fanny, Dika, Leo juga. Ya. Apa aja tuh yang
ngejabatnya gitu. Dalam tanda kutip apa aja Nah, tuh? kebetulan beda-beda nih. Gitu deh. Beda. Coba dari Fanny apa? Ya, kalau aku memang dari awal itu kan dari yang zaman street bass dulu, dari komunitas yang lama lah Oke, gitu. Jadi ada gagasan pengen bikin tuh ngumpulin basis-basis cewek, Mas. Oh, oke. Dulu tuh awalnya bassister ya dulu. Bassista. Nah itu kan produknya, ya ada Cua Kotak, ada. Cua. Cuma nggak jadi kalau waktu itu nggak jadi deh kayaknya. Cuma jadi ada beberapa yang dikumpulin Mas Arya gitu-gitu. Nah kebetulan pas ketemu Mas Andi ini gagasannya sama gitu tentang basis cewek, kan basis cewek tuh pada ngumpet, Mas. Maksudnya kalau nggak pendekatannya kadang-kadang sesama cewek agak susah. Nah, Iya dong. yang cowok banyak modusnya soalnya. Nah itu dia dong. Sosokan belajar main Sosokan. bass. Padahal nganu ya. Mendingan bosnya cewek Ngajakin sekalian. ngejob tapi nanya udah makan belum? Nah itu dia. Itu pengalaman pribadi. Iya. Udah berapa basis yang lo gituin di masa lalu? Ya gitu sih, dan alhamdulillah ada. Jadi IBP tuh ada sub-subnya gitu, Mas. Jadi ada IBP Store ya, ada IB pedalboard, ada IBP Girl Squad. IBP Girl Squad ini khusus basis-basis cewek isinya. Nah ini Fanny yang Iya, aku yang maintain. Gitu. Jangan Iya. lupa di follow ya. Siap. Tuh, IBP Girl Squad nanti sama gua Indonesian cantumin linknya di Girls deskripsi ya. Nah itu, ya tadi gue nambahin Fanny dikit. Iya. Salah satu alasannya itu, jadi gue tuh waktu itu ngerasa basis tuh kayak mau punah, tapi sebenarnya enggak ya. Ada banyak kan ya? Iya, Bener iya. ya, basis banyak ya, cuma nggak kelihatan. Iya nggak? Benar. Nggak kelihatan. Kalah sama gitaris. Kalah sama gitaris, drummer. Ya memang Gaungnya kenceng banget ya. vokalis itu mereka Komunitas tetap lain. tetap lebih rame lah, memang lah kita akuin gitu loh. Cuma basis tuh banyak tapi kok nggak kelihatan. Kenapa waktu itu gue geraknya di IG? Jadi IG itu waktu itu gue tuh nge-repost-repostin basis-basis siapalah gitu loh. Jadi at least biar mereka kelihatan aja. Dan ternyata emang banyak, sebenarnya nggak punah. Cuman kenapa terlihat punah? Iya, gitu. iya. Sebenarnya nggak punah loh. Mendem lah ya, mendem Mendem. ya. Iya. Jadi Kita kan mainnya di bawah. iya. Low frekuensi ya. Yuk. Low rider aja. Ya kurang lebih kayak gitulah. Misinya kurang lebih gitu, ningkatin eksistensinya mereka. Bukan berarti nggak ada, mereka udah Iya, ada, iya. tapi kita mencoba ngangkat untuk lagi lah. lebih ngangkat lagi lah. Lebih kurang lebih kayak menunjukkan gitu. mereka Kita kayak gen booster lah. Apa sih? Nah, Dika sendiri apa nih? Dia seksi sibuk kayak semuanya. Semua Dia apa dia? kalau gue sih dari dulu di komunitas sebelumnya megang itu ada namanya divisi edukasi dan apa ya lupa gitu. Jadi megang event-event kayak gini, bikin event, terus maintain segala macam. Seksi sibuk lah ya, Seksi Pak. sibuk. Semua yang nggak kepegang biasanya kita lempar ke Dika gitu. Semua yang nggak Sampai kepegang. ngubungin lu juga dia kan. Itu menjelaskan Bener. Satu kalimat Iya. gelar semua ya. Job desk-nya Dika apa sih? Semua yang Gitu sih sebenarnya. Orang lapangan banget lah ya. Iya, iya. Lapangan banget. Feel. Terus kalau Leo gimana nih? Apa nih? Kalau di IBP, gue megangnya IBP pedalboard bareng Vicky sebenarnya. Kita tandem berdua. Karena memang dari zaman street bass dulu gitu ya, sama Pak De Arya itu juga memang kita suka banget ngulik-ngulik tentang efek, dan kayaknya tuh ada sebuah stigma gitu ya bahwa basis ngapain sih pakai efek gitu. Iya. Ya kan kurang lebih gitu Iya, ya. betul. Terus atau misalnya yang pakai efek itu misalnya cuman bass jelek misalnya gitu. Padahal kan nggak juga gitu ya. Maksudnya kita lihat di luaran juga orang udah pakai Fodera, ya namanya pakai efek aja kan. Iya, gitu. iya. Itu kan buat mengasah kreativitas lah gitu. Jadi itu yang makanya di IBP ini gue punya banyak kesempatan lah, dikasih kesempatan sama teman-teman buat ya mulai bawain kayak klinik-klinik ringan, sharing-sharing ringan tentang pedalboard efek, gitu. ya. Kadang-kadang Gitu sih. kita ngebedah efek orang juga ya. Iya. Ada siapa yang efeknya apa, kita bedah pakainya apa dan kenapa, chainnya gimana gitu. Signalnya gimana Iya. segala macam. Bahkan kadang gue pinjam efek, malah gue yang di-repost sama ininya ya kan. itu kurang ajar ketahuan. sih, itu kurang ajar. Ketahuan. Jadi dia pinjam efek gue, Oke. terus dia di repost sama IG aslinya. Gue aja nggak pernah. Kurang ajar sih. Untungnya malah dia. Malah gue yang dapat exposure ya kan. Iya. Gitu. Terus kegiatannya sendiri dari 2016 tuh, Di, udah bikin apa aja tuh, Di? Sebenarnya dulu kita yang kita fokusin banget waktu itu ya, Oke, ya. itu belajar online. Jadi Sebelum pandemi sebelum kita pandemi online. itu kita udah belajar online. Oke. Jadi waktu itu kita bikinnya di line, kita bikin tema. Let's say bahas pedalboard misalnya ya, tentang
apalah, kompresor misalnya aja ya, misalnya kompresor. Kita cantumin jamnya kapan, mereka kumpul di line. Si pembicaranya, contoh misalnya Leo, bahas tuh. Jadi anak-anak grup nggak boleh ada yang chatting pokoknya. Kita bahas itu, Leo aja yang ngetik gitu. mau ngirim video, foto, apapun, selesai, terus tanya jawab. Karena pada saat itu belum ada Zoom, belum ada ini ya. Iya. Kalau sekarang sih udah lebih enak ya. Iya, iya. Ya kita bikin gitu. Terus kita udah sempat bikin sampai berapa episode ya? Lumayan loh. Belasan Lumayan, ada ya. belasan ada. Belasan episode lah pada saat itu. Itu di YouTube. Di line, di line itu. di line semua, di line semua. Jadi intern, tapi bukan berarti eksklusif. Yang mau join langsung masuk boleh. Oh. Cuman ya itu pada saat itu kan line terbatas 500 ya kalau nggak salah ya. Jadi ya penuh gitu ya, sedapatnya aja gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Iya. Terus kalau umpamanya ada yang belum pernah ikut komunitas bass apapun gitu, ada persyaratan spesifik nggak sih mau ikutan apa gimana? Sebenarnya gini sih, Syaratnya cuma satu, lo main bass main bass aja. sama orang Indonesia. Kan Indonesian bass player. Oh iya. Naturalisasi nggak apa-apa ya? Naturalisasi. Sebenarnya terbuka sih kalau buat gue ya. Iya. Pernah juga ada pertanyaan kalau bukan basis gitu-gitu ya, ya kita open sih. Misalkan dia kan sebenarnya pemain gitar. Kali nanti jadi dia multi talent lah, bisa main apa Iya, aja iya. gitu. Dia mau Kembali ikut ke nggak jalan apa-apa. yang benar Ya, kali boleh. kan suatu saat gitu kan dengan ikut. Kalau jadi emang itu jadi pertanyaan juga sih ya, cara join gimana. Terus yang paling sering yang kayak gini nih, gue masih baru nih, malu nih, ya itu Nah, banyak banget kan ya. ah. Itu biasanya tuh kita yang push. Apaan sih gitu kan, udah join aja. Jadi di sini nih. Ibaratnya di grup tuh segoblok tanda kutip ya. Iya, iya. Segoblok-gobloknya nanya cara pasang senar gimana sih, itu kita ajarin. Nggak bakal kita ketawain. Dirangkul ya, dirangkul ya. Bahkan kita yang tandemin gitu loh. Kita udah sepakat staff kalau ada yang ngetawain, yang ngebully, kita setiap turun tangan ngebully balik gitu. Nah, Jadi kita cakep push tuh, lah. cakep tuh, Kita iya, push lah. iya. Jadi nggak usah takut-takut gue baru nih, gue justru karena lu baru join nanya gitu. Iya. Jangan malah ntar salah asuhan dong. Salah didik. Ini yang baru datang juga siapa nih, mau ikutan gabung Ini nggak? member. Ya, Oh, ini member. salah satu member. Boleh mungkin nanti dia sharing Sehat banget dari ya member yang itu. kita subur memang. Iya, syukur. Mungkin kita sharing dari sisi member kali ya. Iya, nah, Iya. Gue sebelum join di BP, badan gue nggak segini. Asik. Sekarang dapat Oh, gizi yang gila, baik. kayaknya sih. Nah, Terus isinya membernya kan macem-macem ya. mm, Dari Fang dulu deh. Nge-manage cewek-cewek gitu-gitu segala macem. Suka dukanya gimana tuh pemain bass perempuan Kalau tuh? aku seneng banget dapat kesempatan dari IBP untuk maintain IG gitu ya, IBP Girl Squad dibikinin Tapi sub. bukan IG doang, nanti ada grup cewek sendirinya juga. Beberapa kali udah pernah ketemu mas kita. Jadi emang kopi darat konsepnya gitu. Ngobrol-ngobrol, sharing sesama cewek, sama Iya, basis iya, cewek iya, gitu. Udah beberapa kali sih, udah 2-3 kali gitu. Alhamdulillah sih jalan sih gitu, dan emang kalau kesulitan sih sebenarnya nggak gimana ya, awalnya cuma agak itu aja sih, maksudnya pada malu-malu gitu mas. Nah. Itu sih paling kalau cewek ya maksudnya. Iya, iya, iya. Sampai akhirnya mulai tuh pelan-pelan kita naikin kayak misalnya hashtag Indonesian Bass Player, IBP Girl Squad. Aku nge-repost akun-akun basis cewek yang emang suka posting konten main bass gitu. Apalagi kan daerah kan banyak tuh. Nah itu dia. Itu dia. Sejauh ini membernya udah sampai sejauh daerah mana nih? Oke, kalau region yang udah resmi ya, kita bicara udah resmi itu ada Palembang, Bandung, Batam, Cilegon, Bekasi, Luwuk. Nah, Luwuk ini menuju peresmian gara-gara pandemi gitu loh. Tapi udah eksis di IG-nya udah ada gitu loh. Jadi udah bisa kita katakan resmi lah. Kayak itu sih. Depok belum ada nih kayaknya. Iya. Kode. Jadi bikin apa? Siap. Gue bagian wawancarai aja, wawancarai. Bagian ngangkat. Iya. gua Selalu bagian begini. ngangkat. Nah tadi kan gue denger lu bilang ada peresmian, berarti kan ada minimal member mungkin baru lu bilang kita resmian. Oh, oke. Nah itu gimana tuh? Iya. Itu pertanyaan bagus tuh. Kasih kopi. Oh iya. Transfer. Ini hari ini kita disponsori sama Iya. Fani jualan kopi. Kopinya enak banget. Iya, tuah kopi. Ya kan? Nanti kalau pengen, ini rasa apa nih Fan? Ini kopinya kopsus biasa sih, kopsus aren. Tapi ada yang black juga. Ada. Langsung Enak aja. kopinya. Iya, Enak. Order aja. Siap. Nanti IG-nya masing-masing nanti gua cantumin lah, pokoknya lo kepoin Gas aja. gue bocor kayaknya.
Nah itu lanjut nih. Tadi apa pertanyaan lu Pertanyaan bagus gua. Apa tuh? Minimal Gua lupa. member. Syarat minimal member. Syarat minimal member. Gini, kalau gua sih ke region terutama ya. Ke apa? Yang region, kita sebutnya region. Region. Region, ya. Yang penting bikin satu susunan panitia dulu aja gitu loh. Tim intinya lah, ibaratnya tim staffnya lah. Ada ketuanya yang bisa kita pegang. Dan bangku Ada yang penanggung bisa jawab. ada penanggung jawab. Terus ada bangku lagi. pertanyaan-pertanyaan umum lah. Harus jago main bass nggak gitu kan ya? Enggak, pokoknya enggak. Itu yang penting dia bisa manage aja gitu. Dia bisa kumpulin bentuk staff, udah punya tim solid. Yes. Membernya mesti minimal berapa? Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi yang penting timnya oke, ininya oke, mereka yang rangkul di daerahnya mereka. Oh gitu. Terus biasa gue gini, bagaimanapun juga kan, ya terus terang ini kita komunitas kan, kita bukan mencari duit gitu ya. Iya betul. Tapi untuk menghidupi komunitas kita butuh duit, setuju ya? Yes. Jadi kalau biasanya ke daerah-daerah gitu, gue membebaskan mereka membuat merchandise. Let's say kita contoh kalau kaos itu official dari pusat. Nah ini salah satu member kita. Nanti kita ngobrol juga ya. Siap. Jadi kalau pusat itu bikin kaos sama stiker. Terus kalau region lain pernah dulu Bandung misalkan bikin gantungan kunci, bikin pin, itu bebas. Keuntungan murni buat mereka hidupin komunitas. Yang penting catatan keuangannya jelas, ada laporan ke gue karena gue nggak suka sama yang korup-korup gitulah. Iyalah. Kan banyak yang memanfaatkan komunitas untuk keuntungan pribadi gitu ya. Nah, itu gue sangat menghindari itu. Tapi pernah kejadian? Pernah. Di BP pernah? Yang dipecat-pecat pernah. Jujur aja ada gitu. Ada. Tetap gitu-gitu ada. Pokoknya ketahuan gue pecat sih. Gila. Dagang-dagang nggak jelas, sikat aja. Nah, ngomong-ngomong dagang nih, biasa penyakit komunitas itu kan ramainya gara-gara ada tukang jualan, setuju nggak? Yes, pasti. Bener ya? Dimana-mana, apapun komunitas. Itu akhirnya kita bikinin satu wadah khusus. Jadi ada namanya IBP Store. Oke. Nah, itu kita repost jualan orang, tapi kita hanya ngebantu repost, bukan kita yang jualan loh, bukan. Di sini adminnya nggak ada yang ngelola. Adminnya rahasia soalnya. Oh iya, maksudnya nggak hadir. Apa? Gue nggak mau bilang hadir, gue juga nggak mau bilang nggak hadir. Jadi bisa jadi antara kita, bisa jadi enggak. Oh, nah, mikir kan lu? Anonim. Ayo. Tahu-tahu dia gitu kan, kita nggak tahu. Jangan-jangan gue. Atau jangan dia nih nggak kelihatan. Jangan-jangan jualan kopi loh. Tapi itu ya, kita hanya membatasi sebatas repost. Ntar masalah transaksi urusan kalian lah. Ya gitulah. Jadi kita ngebantu repost aja lah. Jadi tertib. Jadi di grup di apa tuh nggak ada jualan. Mau jualan silahkan ke Instagram. Terus kita repost bayar nggak? Nggak, free. Gitu. Dengan catatan syaratnya aja. Syaratnya standar lah. Yang penting barangnya jelas, jangan yang palsu. Terus ya wajib follow kita, ya iyalah ya. Kita bantuin ya, kita follow ya kayak gitu-gitu. Nggak ribet lah intinya, nggak. Baca rules aja. Lulus tuh ada di Ada di IG-nya. ada di highlight. Cuman tetap aja nanti ini berapa? Oh iya, itu banyak tuh. Kita nggak jualan gitu kan. Nanyanya ke kita, barang masih ada nggak? Negonya berapa? Bukan kita yang jualan. Nggak bantu apa aja kan? Iya. Terus kalau tadi gue ngomongin Leo kan apa? Pedal ya? Pedal. Pedal. Pemain bass yang gak punya pedal gimana ceritanya? Kalau ya sebenarnya sih nggak apa-apa kan, kita sebenarnya gini, kalau di IBP Pedalboard tuh mau efek lo butik, mau efek lo murah gitu, behri segala macem, kita tetap posting, kita tetap post, bahkan kita maunya lebih ke arah edukasi gitu. Jadi yang mau kita repost tuh biasanya kita japri itu, Om terangin dong minimal signal flow-nya gimana, terus kenapa ini begini, kenapa ini kayak gitu. Jadi atau kadang kita pancing, kita yang nanya balik gitu ke mereka, supaya memang tujuan IBP Pedalboard ini kan kayak edukasi gitu, lebih tepatnya gitu ya. Jadi tuh orang tahu tuh, misalnya dia sampai pakai tulisan sama sampai 2 biji. Kenapa nih buat apa? Lu split apa gimana? Alasannya nah, kayak gitu-gitu. Iya. Makanya kita sempet nih, Om Teddy sendiri sempet jadi narasumber di kliniknya IBP Pedalboard gitu. Pedalnya cuma segitu. Karena gitu kita nggak. Segitu yang kapan nih? Segitu yang kapan? Lu kan masih gede meja ini pedal lu. Iya. Sejauh bener. Segede gaban pedalboardnya. Ya. Dia ke venue naik motor, tiba-tiba Gobox datang bawain pedal doang. Gila. Ngerti makanya. Sampai ini ya, ke spesial itu ya. Iya, spesial itu makanya. Ngeri gitu, makanya akhirnya kita undang waktu itu. Jadi lebih ke soalnya apa ya? Kalau di gue sendiri itu kadang-kadang pedal gue lebih banyak daripada gitaris gitu kan. Itu kadang-kadang kan ego mereka terluka gitu ya. Jadi Yang gitaris langsung apaan nih sih? it happen di anjir. Halo, wah ini temen gua. Bro, saya yo. Oke, bentar. Gua podcastan dulu.
Ini pemain gitar juga. Oh iya. Gitar ya. Ya, kayak gitu, jadi kita semacam encouragement juga sih ke teman-teman gitu ya. Biarpun lu cuman pakai tuner sama preamp, it's okay kayak gitu. Tetap itu suatu hal Nah yang itu tadi baru gue mau bilang, misalkan tadi yang lu bilang lu mau nge-repost tuh ada persyaratan nggak apa gimana? sebenarnya sama IBP pedalboard itu asal lu follow, terus lu tag ke kita gitu ya, konten lu dengan pedalboard lu. Nah, udah itu udah repost. Nah misalkan gini, ini orang pedalnya tuner doang. Lo repost nggak? Repost. Ada yang tunernya 4. 4 tuner. Sombong kan? Satu tuner gila lu. Itu sombong banget kan serius. Enggak. Itu antara sombong apa lebay apa gimana ya? Gesrek ya. Kita gesrek. Iya gitu. Terlalu akurat kayaknya tuh orangnya. Di repost lo udah tuner doang nih, di repost lo. Repost. Tapi harusnya gede gitu ya, cuma Ya, pokoknya tujuan utama kita edukasi lah yang tadi Ya, lu Leo udah bilang. Molitun lagi. Tuner pedal ya kan, tapi jalurnya kerak. Resek gitu. Terus kalau event sendiri pernah bikin itu sampai lingkupnya gimana tuh? Event ya? Event. Bentuknya off air berarti ya? Off air. Kalau kita bicara yang pasti sebelum pandemi ya. Ya. Jadi kita tuh pernah kerja sama MG. Jadi kita bikin di MG Hall tuh yang di Pondok Indah ya. Pondok Indah ya. Itu pernah. Terus kita juga pernah bikin acara di Bandung pernah. Gladi Resik Musik Lab tempatnya almarhum Bang Todung pernah. Ya lebih kayak gitu-gitu lah ya. Salah satunya sekarang nih di kita juga bikin ya. Nah, gua kayak kan gitu-gitu. biasanya kan kalau ngobrol podcast ini kan ada ngejamnya. Nah, karena nanti kita main bareng, jadi nanti gue selipin aja. Ya, itu. Gitu. Harus. Jadi paling masih sekitaran Pulau Jawa lah ya. Atau udah pernah sampai di luar itu apa gimana? Kalau daerah ya itu balik lagi ke masalah kita komunitas yang nggak nyari duit tapi bagaimanapun komunitas butuh duit ya, balik lagi ke situ. Jadi kalau kita ke daerah pernah ada bahasan contoh Batam deh, ini real gitu ya, ini terjadi. Mereka bilang mau urunan uang iuran supaya bisa bikin acara atau ngundangin dari Jakarta, dan jujur gue agak berat. Maksud gue adalah gue takut akhirnya pihak member sana berat, jadi kok kita mesti bayar bulanan gitu-gitu. Jadi padahal nggak ada. Waktu itu mereka pengen adain gitu. Cuman maksudnya adain secara resmi ya. Enggak, tadi lu bilang ada iuran bulanan. Pengen bikin. Mereka pengen bikin gitu loh, supaya bisa mendatangkan siapa. Cuman tetap gue agak kurang setuju, takutnya memberatkan gitu aja sih. Jadi kesulitan daerah jujurnya itu gitu, karena masalah itu. Tapi pernah ya tempat yang sama Batam, kebetulan gue lagi ada job ke sana. Kebetulan jadinya kan gue udah ke sana nih, akhirnya orang-orangnya pada datang, sekalian kita kumpul ya, paling kayak gitu. Itu bisa terjadi juga. Syukur-syukur sih kalau gue selalu menekankan ke mereka semoga bisa dapat sponsor. Tapi pernah kan ada barang sponsor? Pernah. MG tadi ya? Ya MG nyediain tempat. Contoh kayak kita Cilegon ada yang sponsorin gitu, jadi kita bisa datang ke sono. Nah, kalau kayak gitu-gitu jalan, ayo. Ya terbuka lah, sponsor terbuka. Kita nggak nyari untung, tapi at least produksi jalan lah, itu aja lah. Gila ya, itu rangkul banget. Nah berarti membernya sendiri bermacam-macam tipe, bermacam-macam genre sih. Genre, seru banget. Kita open sih. Iya. Tadi gue garis bawain bermacam-macam genre. Main bass dangdut ada nggak? Oh, gue ada deh. Ada harusnya ya. Hah? Harusnya Tapi, ada. nah itu kayak detail-detail gitu ada yang tahu nggak? Oh gue tuh di sini pemain dia tuh emang ngamennya di dangdut. Misalkan ada nggak yang ngurusin? Kita sempet ini, kalau member join, kita ada database sih sebenarnya. Jadi at least biar jelas gitu bahwa ini orang bukan robot gitu kan. Di database itu biasanya kita tanyain tuh genrenya apa sih gitu, yang mereka main kayak gitu. Terus kalaupun enggak, sebenarnya kan komunitas ini adalah wadah mereka untuk dapat exposure lebih juga ya. Jadi kalau mereka memang mereka tertarik untuk share juga, kita nggak akan, justru malah kita dukung. Lu mau share apa, lu lagi cover bass dangdut tuh, gitu. Keroncong kan juga banyak kan, anak-anak Jogja gitu kan. Bebas sih kalau kita mau. Bebas ya. Bahkan itu susah sih. Kalau buat gue pribadi ya, bass dangdut keroncong tuh gue nggak dapet sih feeling. Makanya kagum gue kalau main modern umum lah ya. Iya. Kalau keroncong gue jujur nyerah sih. Gue pribadi nyerah. Ampun. Terus kalau umpamanya membernya sendiri, ada nggak sih yang dia tuh member terus
Leo. punya. Nah, ini salah satu member juga nih. Oke. Jauh nih. Halo bro. Member jauh. Ya. Jauh dari mana jauhnya? Dari mana, Bro? Dari mana? Jauhnya dari Bogor. Bogor. Wow, ada orang Bogor. Dari Bogor. Nah tadi ngomongin membernya sendiri itu ada nggak sih yang mau diatur? Nggak mau diatur. Iya. Maksudnya dia punya ini sendiri, terus kayak dia mengatasnamakan dia tuh anggota IBP, tapi dia Bikin rule sendiri lah. sendiri gitu ada nggak sih? So far So far sih ya? belum sih. Belum ya? Atau mungkin belum ketahuan, nggak tahu deh. Nah, iya. Nggak tahu. Tapi so far sih belum sih. Enggak. Jangan bisik-bisik dong ngomong bisik. Rahasia. Jangan bisik dong. Paling pernah kayak gini sih. Gimana? Ini kisah nyata dua region ya, tapi mungkin gue nggak usah sebutin namanya ya. Jadi gue kaget tiba-tiba Instagramnya nongol. Misalnya Tiba-tiba Instagram dia. misalkan IBP Kota ini apa contoh lah ya, gitu. misalkan Depok misalnya aja ya, Kan belum nongol ada. tuh Belum ada IBP Depok lah, gue kaget tuh gitu, kok ada gitu kan. Tapi gue tidak melarang, justru langsung gue DM orangnya, langsung yaudah kita bikin aja yuk resmi. Iya, dulu kan Itu terjadi di dua region kayak gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya resmi sekarang gitu. Oh. Yang di antara kota yang gue sebutin tadi. Jadi mereka tuh bikin duluan. Malah udah bikin acara duluan. Oh, gitu. Malah udah bikin banner. bikin banner segala macam. Gue yang kaget. pakai logo. Akhirnya Pakai kita logo rangkul. Kita rangkul. Akhirnya kita rangkul. Jadi kita jadiin Malah resmi lah, resmi kita resmi sekalian. lagi Iya. langsung gitu misalnya. Jadi pas orangnya gue hubungi kaget, dikirain sama gue disuruh take down Tuntut atau atau apa apa. gitu. Enggak, gue bilang enggak dong, kita jadiin, resmiin gitu. Iya dong. Bukan malah dimusuhin. Nah, justru kan gue Inisiatif malah yang bersyukur, bagus berarti mereka kok bisa inisiatif sih mau bikin gitu kan ya. Malah gue seneng ini jujur aja. Terus tau-tau abis ini banyak tuh, wih. Mereka jadi kayak, kok lo bisa sih pakai nama kita gitu loh. Ya, Ya kan berarti mereka selama ini ngamatin IBP, berarti mereka tahu bahwa ada tahu IBP segala gitu kan. macem. Mungkin mau sowan ke IBP-nya langsung agak segan atau gimana. Iya. Ya udah kita yang ngerangkul. Mau nanya, ntar diomelin lagi gitu kali Iya. ya. Ntar diomelin lagi gua. Nah, terus di Yes. Nah, iya. acara nasionalnya pernah bikin nggak? Apa ada rencana apa gimana? Nasional, tapi lingkupnya Yang nasional. lingkupnya semua ya. Waduh. Itu masih cita-cita lah, bisa dibilang Sangat, cita-cita. tapi bakalan Pengen seru sih. banget sih. Semoga ada gitu loh. Bahkan ada satu masukan dari senior kita lah gitu loh. Ya gue juga masih suka kontekan sama dia, minta nasihat lah, pendahulu kita lah. Iya. Dia malah rekomenin usul kita IBP bikin kompilasi sampai segitunya gitu loh. Mumpung lagi pandemi nih dia bilang. Iya benar. Kita masing-masing bikin kompilasi gini Gua ya. pikir malah udah bikin belum. Belum. Itu Belum. masih semua masih cita-cita lah. Ya semoga terjadi lah. Mungkin lo juga bingung apa kalau lo bilang mau bikin kompilasi, takut cemburu gitu milih ini diajak gitu nggak sih? So far gue belum kepikir ke situ. Mungkin nanti pas lagi kita Teknisnya udah belum ya? open, Iya, audisi belum. mungkin, bisa jadi audisi. gitu. Oh ya, Paling audisi. Paling audisi lah. Soalnya kalau ada acara sebenarnya kan kita open di grup ya Mas ya. Nah, Kita beneran kasih tahu gitu, kita belas semuanya. Kita mau ada acara yang mau ngisi, hayu daftar ke siapa Iya. hubungin aja. Ya, Jadi balik lagi sebenarnya kita nggak ada yang istilahnya ini internal doang nih, gua ajak Om Teddy doang gitu, nggak ada yang kayak gitu sih. Bahkan pasti selalu sampai terakhir di IOF ya. IOF itu International Orchestra Ensemble Festival. Kemarin di Taman Ismail Marzuki, IBP tuh 2 tahun berturut-turut tuh dapat Main. kesempatan main. Nah, itu yang IOF pertama kita main tuh memang waktu itu internal dulu nih, kita mau ngetes. Tapi yang pas IOF kedua, kita ajak member. Member. Yuk, siapa yuk, ayo main gitu. Salah satunya ini Om Salah Teddy. satunya Om Teddy. Main. Dan ada 2 lagi. Satu ntar bakal main. Om Ijal. Ijal, Yang ya. satu lagi siapa? Si Andika Ete kan? Samuel. Samuel Marcel. Ada satu lagi. Itu boleh dicari di YouTube-nya tuh IBP. Jadi kita 12 orang ya, 12 atau 11 orang. 11-an. Itu Ingat basis gua. semua. 11. Bass semua. Jadi ada yang Ayo, iya. berperan sebagai drum, main bass ya, ada yang bikin melodi, lead, rhythm, ya. chord. Yang sebelumnya lagi tahun pertama itu 8 ya kurang lebih ya. 7 atau 8 lah gue lupa. Yang tahun berikutnya itu belasan. Tahun berikutnya lagi pandemi. Iya, pandemi. Nah ngomongin off air, itu kan berarti semua bass playernya kan masuk mixer apa gimana teknisnya itu biasanya yang terjadi itu? Mixer. Misalkan tadi 8 main bass langsung semuanya colok. Iya.
Jadi mixer. itu rumit sih memang. Kalau IOF itu untungnya waktu itu gue tektokan sama mereka lumayan oke lah ya. Jadi gue gambar waktu itu. Gue gambarin bener-bener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siapa berperan sebagai apa, yang volumenya, karena kan kita cek soundnya nggak bisa maksimal. Itu acaranya kan rame-rame ya. Kebuka main. Jadi mendingan gue kasih roadmap, gue jelasin channel 1 si A, let's say dia rhythm, jadi dia mungkin volumenya agak bawah. Si 2, si B, misalnya dia melodi, dia agak nonjol. Si 3 ini itu gue bikin roadmapnya, gue kasih ke mereka. Jadi pas kita ke sono tinggal colok ya, at least udah ya. Walaupun mungkin nggak maksimal ya, tapi oke lah gitu. Terus kalau suka dukanya tuh selama ini tuh apa aja bro? Suka dukanya? Dukanya apa ya? Kayaknya suka-suka aja gue. Suka aja ya. Mungkin apa pernah ada kejadian apa atau gimana selama dari 2016 sampai sekarang tuh di BP sendiri? Apa ya? Mungkin dari staff kali ya. Siapa tahu mereka langsung jujur-jujuran gitu ya. Ternyata foundernya begini loh. Iya dong. Kan di mulu nih, iya dong. Leo mungkin. Dika tahu-tahu keluar semua. Si Andi tuh ya. Iya. Merasa dibohongi sih ya sebenarnya. Asik. Unek. Gue awal join tuh tawarnya ini grup pencinta batu akik le. Oh iya gue tertarik gitu. Tapi gas lu anjir. Enggak batu. Salah alamat ya, salah kamar. Tapi ya udah lo udah join gitu. Apa Dika mungkin? Apa dukanya? Keren aja bro, cek gitu. Gue pura-pura nggak denger lagi. Gue pura-pura Sebenarnya karena ini kan kita komunitasnya hobi ya kan? Ya. Ya pasti kita ngejalanin hobi kita ya fun-fun aja sebenarnya sih kan. Ya emang kita hobi, seneng segala macam ya kita ngejalanin fun. Jadi hasilnya lebih banyak funnya sih sebenarnya. Lebih banyak sukanya. Kalau dukanya paling ya kalau kayak kita bikin event-event gini kadang-kadang kayak tadi kita open yang buat mau main nih kadang cuma beberapa doang dia lagi yang respon entah mungkin dia malu atau gimana ya kita nggak tahu juga kan padahal kan sebenarnya kita bikin event ini kita komunitas bikin event segala macem kita justru buat ngasih slot ke mereka gitu ya kesempatan lo mau tampil lo mau eksis mau segala macem silakan. Kalau bisa mereka full yang tampil, jangan kita lagi. Iya. Itu dia. Sebenarnya sih itu. Iya, kita kan pemain cadangan harusnya. Karena yang ngurusin kan. Iya. Tapi asal ya kalau lu mau perform pastiin dulu lu misalnya nggak yang parah-parah banget lah gitu misalnya kan. So sebenarnya sih fine aja ya. Selalu mau main kayak gimana pun segala macam, tapi paling nggak at least lo jelas udah gitu ininya lagunya. Iya, nggak terlalu yang hancur banget. Yang penting bisa menghibur lah sebenarnya. Tapi pernah kejadian nggak? Ternyata awkward di panggung gitu. Sebenarnya gini, itu pernah kejadian jamming tapi jadi hal positif. Jadi pernah kita bikin acara kumpul bebas, belum kesebut aja. Jadi kita kalau acara kumpul itu kita bilangnya bebas. B-bass kayak yang sekarang. Yeah. B-bass bebas bersama basis gitu ya. Enggak ganggu. Oke lah ya, lanjut. Ya lanjut aja lah. Kadung. Agak-agak ada iklan dikit nggak apa-apa lah ya. Ada sumber. Jadi gini, kita tuh pernah bikin kumpul-kumpul bebas buka puasa ya? Iya, buka puasa bersama di Kemayoran waktu itu. Kemayoran. Terus karena kita rame-rame, tiba-tiba manajemen Kemayorannya nanya, itu ada apaan? Oh, gara-garanya tag Instagram ya? Kalau nggak salah kita tag Instagramnya si tempat tersebut, manajemennya nanya, itu mau ngapain? Bikin acara? Iya. Ternyata tanggapan mereka, oh ada acara, pakai aja panggungnya. Loh. Oh gitu. Malah. Suruh pakai, tadi nggak ada niat main, kumpul doang. Akhirnya kita main, berarti itu nggak terkonsep kan? Iya. Akhirnya member yang ada kita tarik jamming. Nggak ada yang mau, biasa lah gitu kan, nggak ada yang mau. Akhirnya kita tarik satu orang. Ini orang nggak terlalu bisa main, basis cewek. Tapi kita pandu di panggung. Jamming aja, nggak jamming. Pokoknya ini kesini. Gitu. Akhirnya ngikutin pelan-pelan belajar. Positifnya apa? Ternyata after itu tiba-tiba Instagram dia lancar posting video. Oh, jadi sering cover main. Naikin pending. Itu. Sebenarnya kayak gitu. Terus kita positif juga gitu loh. Sebenarnya kita ngajak-ngajak bikin event, ngajak-ngajak orang buat ayo siapa yang mau main, siapa yang mau perform. Sebenarnya itu. Ya.
mungkin lu malu-malu, mungkin ntar nanti di panggung ada salah sedikit segala macam, ya it's okay. Itulah pembelajarannya di situ sih. Tapi kan nanti kita pandu lagi, misalnya ada yang ngarahin segalanya kayak Andi segala macam. Ntar nextnya bisa lebih baik ya kan? Iya. Tuh. Oke, terakhir nih, karena udah ada yang jumba-jumba juga nih. Visi misi IBP nih, goalnya tuh mau bikin apa, mau ngapain? Oke, balik ke visi misi sebenarnya itu tadi gue bilang kita meningkatkan eksistensi basis Indonesia ya terutama ya. Okay. Terus moto kita juga we are nothing without Busterhood. Jadi lebih ke kekeluargaan, persaudaraan lah. Without Busterhood. Indonesia kan? Ya sebenarnya itu gue ngopi dari Brotherhood sebenarnya. Brotherhood. Tapi gue pelajarin jadi Busterhood. Buster. Kan brotherhood. Jadi persaudaraan lah gitu lah. Kita saling support, saling dukung. Yang kayak tadi edukasi free. Pokoknya kita kalau bikin edukasi itu free pasti. Sharing, ya apa namanya? Kalau kita buka off air, ayo main. Kedepannya mau ngapain ya? Harapan gue yang itu tadi. Kita someday mana tahu bisa ngumpulin yang IBP apa sebutnya ya? Nasional atau Nusantara gitu-gitu lah ya. Iya. Terus syukur-syukur album. Itu jujur cita-cita. Ya, itu belum, tapi ya mana tahu gitu kan. Ya betul kan, contohnya mungkin kayak yang pernah kejadian tuh Bas Heroes ya sampai masuk TV kan, gitu kan, zaman itu apa Mas Thomas segala macam gitu kan. Ya, mudah-mudahan bisa kayak gitu sih. Iya kan, goalnya kan untuk kemungkinan kan. Sama ya gue berharap juga IBP bisa meluas lah regionnya lah gitu loh. Tetap untuk biar hidup di daerah masing-masing aja, tapi bukan menyaingi ya, bukan untuk menyaingi komunitas yang udah ada. Kita rangkul aja lah sama-sama. Berarti kan tadi gue dengar kalau sampai Batam udah ada. Daerah timur yang kayak agak jarang ya? Belum malah kan? Kayak Bali gitu belum? Bali mungkin Ambon atau Lombok belum ya? Tuh lu pada bikin deh, langsung hubungin bapak ini semuanya gitu. Sebenarnya wacana-wacana ada gitu loh. Jadi udah ngubungin pernah, atau maybe pas gua pernah ke Ambon, pernah ke Manado gitu ya. Akhirnya mereka ngobrol kalau mau bikin gimana, gini ya. Gua kasih jawaban yang sama. Bikin dulu aja panitianya deh gitu loh. Bentuk dulu ketuanya, apanya, oke, Instagram jalan. Sosmed dulu deh kalau buat gua. Nggak usah mikirin offline dulu, atau sosmed aja rapiin. Timnya rapiin. Buat gua udah bisa jalan gitu loh. Itu wacana-wacana itu udah banyak kok gitu loh. Cuman tinggal dijalaninnya aja. Tinggal nggak ribet ya. Oke, thank you Ndi, thank you Leo, thank you Deka, thank you Fanny. Teddy, thank you Teddy. Bro, pakai jajan. Oh enggak, sewa power bank. Nanti video ngejam kita nanti gue pilih. Pokoknya sukses terus buat Indonesian Best Player. Lo kalau mau tanya detailnya lagi tuh hubungin salah satu dari mereka aja. Nanti pokoknya linknya gue taruh di sini. Yang penting tetap salam dem. Ya kan? Sukses terus juga buat podcast ini. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa subscribe ya. Channel gua, channel yang IBP punya nggak YouTube? Ada. Nanti juga punya tuh. Lo mau tahu soal bass? Mungkin bukan bass doang lah di situ ya. Iya. Ya apa pergaulan lah. Betul. See you semuanya, thank you ya. Thank you. Spend your life with me.
Oke, kita ngobrol yuk